Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufadril Puri Arinta, mahasiswa DKV Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, NIM 21203153. Di sini saya akan menerangkan tugas besar saya dari mata kuliah Apresiasi Desain menganalisis sebuah iklan dari apa yang sudah ditentukan oleh dosen. Yang pertama adalah saya mengangkat iklan kecap Bango. Kecap Bango adalah kecap manis yang sangat familiar di Indonesia. Banyak masyarakat menggunakan kecap manis ini untuk menambahkan rasa manis serta gurih di dalam masakan ataupun makanannya. Dari kecil pun saya sudah mengetahui kecap manis ini sudah banyak dijumpai di warung makanan dan toko-toko kecil. Mungkin karena harganya yang murah dan rasanya yang cocok dengan lidah Indonesia, makanya kecap tersebut sangat dikenal masyarakat Indonesia. Oke, iklan ini yang saya ambil yang pertama adalah jenis iklan cetak karena bentuknya dari kertas dan mungkin sering ditempelkan di tembok-tembok warung makan ataupun tembok di area kuliner. Oke, dari iklan cetak ini saya menemukan unsur verbal di dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah sepenuh hati dari kedelai hitam pilihan. Pesan ini disampaikan adalah barang ini sangat berkualitas tinggi dan proses pembuatannya menggunakan rasa sayang. Unsur verbal yang kedua adalah benar-benar kecap Bango. Lalu ada pesan lebih di bagian poster tersebut. Itu mengiaskan bahwa kecap ini kecap yang berkualitas dan tidak kecap yang dibuat dengan kualitas yang sangat buruk. Tapi kecap manis ini benar-benar asli. Lalu yang kedua adalah saya juga menemukan unsur nonverbal di dalam poster tersebut. Yang pertama adalah unsur nonverbal di atas adalah bentuk tangan yang membentuk love dan menuangkan biji kedelai hitam dalam botol. Itu mengisyaratkan bahwa kecap tersebut pembuatannya masih tradisional dan tentunya berkualitas bagus. Lalu untuk yang kedua, saya menemukan tanda semiotika. Yang pertama adalah icon. Di dalam icon ada beberapa hal-hal penting yang ada di dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah logo. Logo adalah tanda semiotika karena logo tersebut mewakili produk yang dibuat di dalam poster tersebut. Lalu yang kedua adalah botol, menggambarkan kemasan yang dibuat oleh produk kecap Bango. Lalu yang ketiga adalah kedelai hitam, salah satu ikon penting yang kuat dipakai oleh produk kecap tersebut. Kemudian indeks di dalam iklan tersebut. Indeks tersebut saya menemukan ada beberapa teks yang tercantum adalah Bango benar-benar kecap. Itu termasuk dalam indeks, yang artinya banyak kecap yang kurang berkualitas dengan adanya kecap Bango. Lalu yang kedua adalah simbol. Simbol yang saya temukan adalah tangan berbentuk love, menunjukkan simbol cinta karena kesepakatan bersama yang berhubungan dengan teks tempatnya. Dan berikutnya adalah apresiasi dan kritik saya. Menurut saya, kecap Bango adalah kecap yang paling enak dari kecap-kecap yang lainnya. Maka dari itu, iklan yang dibuat di atas sedikit menggambarkan kalau berkualitas dari kecap tersebut. Lalu untuk kritik saya adalah seharusnya kecap Bango juga memproduksi kemasan seperti yang ada di dalam iklan tersebut. Mungkin sudah ada di beberapa event yang menggunakan botol tersebut, tapi tidak untuk dipasarkan umum. Oke, untuk iklan yang kedua yang saya ambil adalah iklan Pond's. Iklan tersebut adalah iklan sabun cuci muka yang sudah sangat terkenal di Asia Tenggara. Banyak orang yang memakai produk kecantikan tersebut untuk merawat wajahnya, khususnya orang-orang yang memiliki jerawat pada wajahnya akibat polusi udara kurang bagus serta cuaca terik di bagian Asia Tenggara. Iklan tersebut termasuk iklan berjenis iklan ambient media, seperti iklan billboard yang di atas yang berada di negara Thailand. Kesan yang disampaikan setelah melihat iklan di atas adalah iklan itu berekspresi malu saat mukanya mengalami permasalahan jerawat dan tidak pede saat di luar ruangan. Lalu setelah memakai Pond's, permasalahan jerawat itu terselesaikan. Dari iklan tersebut, saya menemukan unsur verbal dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah tulisan Pimeless.
Kenapa saya menganggap itu adalah unsur verbalnya? Karena permasalahan yang diangkat adalah jerawat, maka teks tersebut muncul pertama kali di bagian atas dan ditanyakan. Lalu yang kedua adalah muncul tulisan Clean Porous Fake Pamphlets. Mengapa saya menganggap itu sebagai unsur verbal? Karena adalah konteksnya adalah membersihkan pori-pori dan melawat jerawat. Keterangan itu menjelaskan produk tersebut dapat membersihkan wajah dari jerawat. Yang kedua adalah unsur nonverbal yang saya temukan di dalam iklan tersebut. Ada seorang perempuan yang tersipu malu dan menutupi wajahnya karena dia merasa malu dengan jerawatnya. Itu menurut saya masuk unsur nonverbal. Kemudian tanda semiotika dalam iklan itu. Yang pertama icon. Di icon pun saya menemukan logo Pond's karena logo tersebut mewakili produk yang dibuat pada billboard. Lalu yang kedua adalah kemasan sabun. Mengapa kemasan sabun? Karena itu mempresentasikan produk sabun wajah Pond's. Berikutnya indeks. Di dalam indeks pun saya menemukan bagian orang yang malu dan menutupi wajahnya karena perempuan itu malu keadaan wajahnya yang ada jerawatnya. Dan untuk simbol, ada tanda tanya yang berfungsi untuk melengkapi kata tanya. Itu merupakan kesepakatan bersama. Lalu ada kata pores yang berhubungan dengan wajah karena merupakan kesepakatan bersama yang berhubungan dengan konteks itu. Kemudian ada kata pimples yang berhubungan dengan wajah juga karena merupakan kesepakatan bersama yang berhubungan dengan konteks itu. Apresiasi dan kritik saya terhadap iklan Pond's ini adalah, menurut saya, iklan di atas sangatlah bagus dan menarik karena menampilkan visual yang bagus dan tepat, cocok untuk orang yang memiliki masalah wajah. Lalu kritik saya adalah, seharusnya memilih peletakan iklannya cocok karena adanya billboard yang kurang pas dengan iklannya yang sangat mengurangi nilai kreativitasnya. Maksudnya di billboard tersebut sangatlah mengganggu karena bentuknya yang kurang cocok ditempatkan di billboard yang seperti ini, yang belakangnya banyak kerangka karena si perempuan menarik bagian iklan tersebut, dan itu menurut saya sangatlah buruk bagi saya. Oke, berikutnya adalah iklan teh pucuk. Teh pucuk adalah minuman instan kemasan yang diproduksi di Indonesia. Banyak orang menyukainya karena di peristiwa tertentu saja. Seperti cuaca panas, banyak orang yang membeli itu untuk meredakan rasa hausnya. Namun iklan di atas dipromosikan pada saat bulan puasa untuk menemani buka puasa dimanapun tempatnya. Isi dari iklan tersebut adalah seorang anak yang sedang bekerja di kantornya ditelepon seorang ibunya dan ditelepon oleh ibunya untuk menanyakan kalau anaknya buka puasa di rumah atau tidak. Lalu si anak pun menjawab, ada acara kantor dan tidak bisa buka bersama di rumah. Saat itu acara kantor pun dimulai dan si anak pun melihat ada minuman teh pucuk yang diantar pelayan. Kemudian si anak mengingatkan sesuatu dengan teh pucuk itu, yaitu ibunya. Dan selanjutnya si anak mengajak seluruh rekan teman kantornya untuk berbuka bersama di rumahnya. Iklan di atas termasuk iklan audio video karena menampilkan visualisasi bergerak dan menyembunyikan suara. Kesan dalam video tersebut adalah teh pucuk dapat mengingatkan kedekatan anak dan ibu. Saya menemukan unsur verbal dalam iklan tersebut. Yang pertama adalah ada tulisan segarkan kebersamaan. Itu adalah kiasan dari kebersamaan dari keluarga yang sederhana dapat menimbulkan rasa senang dan bahagia saat berkumpul bersama. Lalu yang kedua, ada teks baru 1,5 liter. Itu adalah pesan dari produk baru dari varian kemasan teh pucuk, menyisipkan iklan promosi yang bagus pada penampilan visualisasi tipografi. Lalu saya juga menemukan unsur nonverbal. Di dalam unsur nonverbal di video tersebut ada momen si anak mengingatkan seorang ibu karena mereka mempunyai kenangan dalam produk tersebut saat bulan puasa berlangsung, kebersamaan antara keluarga. Dan kemudian momen keduanya adalah suasana kegembiraan saat meminum teh gelas saat buka puasa bersama dengan keluarga dan teman-teman kantornya. Suasana mencair yang tadinya sedih berubah menjadi bahagia. Lalu tanda semiotikanya adalah icon. Yang pertama, logo teh pucuk karena sangat identik dari produk dan warna yang sangat khas. Lalu yang kedua, indeks. Indeksnya adalah kesedihan anak dan ibu saat teleponan karena
ada acara kantor. Lalu yang ketiga adalah simbol. Simbolnya adalah varian botol yang baru, menampilkan varian baru di dalam kemasan produk tersebut saat dipromosikan. Lalu ada warna pada botol, menampilkan ciri khas warna teh pucuk. Apresiasi dan kritik saya adalah, menurut saya iklan itu sangat cocok dibuat saat bulan puasa karena menggambarkan kultur kebersamaan dan keceriaan di bulan tersebut. Lalu kritik saya adalah, seharusnya seorang anak tidak digambarkan sedang bekerja di kantor karena kurang pas saja. Mungkin itu saja saya menjelaskan tugas besar matkul apresiasi desain, dan ini adalah tugas besar untuk matkul apresiasi desain untuk pengumpulan UAS, tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.